ROG Ally Z1 Extreme ini awalnya harganya 12 sampai 13 jutaan, bahkan saat goib-goibnya ada yang jual sampai 15 jutaan. Gue inget di awal-awal perilisan pertama kalinya. Sekarang tinggal 9 jutaan aja. Lantas bikin konsol handheld ini makin worth it atau justru makin di skip nih? Let's talk about this. Gua tahu udah banyak banget reviewer media yang review handheld gaming console Windows ROG 1 ini. Gila, panjang banget ya, istilahnya 5 kata. Handheld gaming console Windows ROG. Makanya video ini isinya bukan full review ya, lebih ke curhat aja dan nunjukin alasan kenapa gua akhirnya memutuskan untuk beli handheld konsol satu ini di waktu-waktu sekarang, di sekitar bulan Juli, akhir Juli 2024 ya. Meskipun mungkin video ini bakal tayang di bulan Agustus awal kali ya. By the way, ngomongin panjang, bukan hanya istilah konsol ini doang yang panjang, melainkan gua rasa perangkat handheld gaming satu ini juga masa depannya akan panjang sih. Jadi bukan sekedar hype satu waktu doang, bukan yang musiman doang. Kenapa? Karena gua ngeliat emang industri per-PC-an, entah itu gaming ataupun sekedar PC productivity, makin kesini makin mengarah ke perangkat yang compact, tipis tapi tetap powerful. Contoh di lineup laptop Asus yang hadirin ROG Zephyrus G14, G16 Flow Series atau bahkan VivoBook S14 yang pernah kita review kemarin yang versi 2024 ya. Yang kelihatan sebagian besar mengarah ke perangkat yang compact tapi kenceng. Udah ada AI pula kan. Karena itulah ROG Ally yang hadir sebagai pelengkap sekaligus penghubung ekosistem masa depan yang gua rasa nggak akan jadi sebuah perangkat yang hype-nya cuma satu masa doang. Ditambah lagi secara kan perangkat sekecil ini udah dipakein prosesor X86 plus OS Windows yang dari sisi compatibility software tuh bejibun. Nggak kayak handheld konsol lain misal Steam Deck gitu kan, yang compatibility softwarenya ya nggak akan seluas ini. Gua tahu dia base-nya on Linux gitu kan. Buat kerja emang bisa dipakai gitu. Kayak misalkan pakai di Google Docs ataupun Google Spreadsheet itu bisa dipakai di beberapa software. Tapi kan terbatas buat browser oke lah. Tapi kalau misal kerjaannya kayak gua, kadang perlu untuk preview file di Premiere Pro. Setahu gua masih sangat sulit ya untuk stabil di SteamOS. Jadi perlu oprek dan lain-lainnya. Sementara di ROG Ally ya tinggal install aja softwarenya, buka filenya, jadi mini PC yang super mini. Sedap banget, tinggal colokin USB Type-C ke monitornya. Mantap kan? Selain itu, dengan umur yang makin panjang semenjak perilisannya di tahun 2023 lalu, gua sangat yakin bahwa dukungan driver, BIOS dan tools optimasi software di dalam konsol ini pun ya pasti udah makin matang ya. Plus lagi pas gua coba Armoury Crate-nya ini udah yang terbaru, udah minim bug dan udah optimize banget lah gitu. Apalagi dengan banyaknya masukan dan kritik saat pertama kali dirilis, jadi udah improve jauh dibanding tahun 2023 lalu. Makin nyaman, makin smooth dan makin seamless aja ekosistemnya gitu loh. Dan yang tadi gua mention ya, Asus juga udah kasih beberapa update BIOS di perangkat ini yang akhirnya berpengaruh juga ke kenyamanan penggunaan handheld konsol satu ini. Selanjutnya hal yang seharusnya bakal jadi concern banyak orang ialah penurunan harga sih ya saat pertama kali rilis. Saat pertama rilis ini konsol setahu gua harga itu di sekitar 12 jutaan plus ya, itu kalau lu beli di toko official. Sementara posisinya saat itu barang itu ada di posisi yang banyak dicari. Di toko-toko banyak goib, banyak yang beli gitu kan. Dan harga itu sempat melambung ke 15 jutaan di beberapa toko ataupun di beberapa seller di e-commerce. Gila sih saat itu, banyak banget dicari ini barang. Makanya gue emang nahan diri saat itu kan, tunggu harganya lebih bisa gue jangkau, dan akhirnya ada di titik sekarang versi Z1 Extreme-nya tuh udah dapet di angka 9 jutaan plus. Sementara yang Z1 biasa itu gue cek di Tokopedia bahkan ada yang jual di 7 jutaan barunya ya. Penurunan harga yang menurut gue oke sih ini, dan barangnya udah nggak goib meskipun masih banyak yang cari gitu kan. Harga makin turun, performa makin oke karena banyak update BIOS dan lain-lain, software makin matang dan kegunaan fungsinya pun bisa beragam buat gua. So why not untuk memanfaatkan timing dan beli ROG Ally di waktu-waktu sekarang. Makanya gua mikir ya udah waktu yang tepat gitu kan. Nah, berbicara soal performa dan software, gua mau kasih sedikit gambaran aja gaming experience handheld konsol satu ini.
Terus gua pun sempat pakai game sejuta umat, gamenya anak PS biasanya di zaman-zaman gua gitu kan. FIFA 2024 ini yang baru, experience-nya di settingan medium, kerasa smooth dan nyaman. Sejauh penggunaan gua enak banget dengan preset performa turbo. Jari-jari yang posisinya dekat exhaust kerasa adem sih, nggak yang panas gimana-gimana ya. Terus untuk baterai gua pakai sekali main sekitar 10 menitan, kurang lebih habis sekitar 20%-an. Artinya main game FIFA 2024 on battery mode performance turbo kira-kira bakal bisa jalan sampai 5 kali game ya. Ini jadi hal yang harusnya Asus akan perbaiki di ROG Ally X ya, yang ada di sneak peek Computex 2024 kemarin. Videonya ada di atas ini ya. Lanjut untuk main Cyberpunk, FPS yang dapetin di settingan medium naik turun sekitar 35-40 FPS. Game lain kayak game balap gitu kan, Forza Horizon aman di 60-an FPS dengan experience yang nyaman dan gak ada panas berlebih. Sekali lagi, meskipun jari-jari kita ini deket banget sama si exhaust pembuangan panasnya ya, jadi aman. Bakal ada yang bilang game kayak gitu mah Steam Deck juga bisa gitu kan, tapi terbatas ekosistemnya, game-game Steam doang gitu kan. Kalau misal sebelumnya udah banyak investasi di game Xbox Game Pass ataupun Epic Game, ya mungkin akan akan sulit. Mungkin bisa ya, tapi harus dioprek-oprek dulu, yang mana buat orangnya mau tahu jadi nggak mau ribet itu effort banget sih. Bakal ngapain ya gue oprek-oprek lagi, ntar gue udah keluarin duit yang lumayan gitu kan. Terus soal layar, ini jadi hal yang nggak perlu diraguin lagi ya secara kualitinya. Secara kan Asus tuh biasa bikin laptop dengan display coloring quality yang bagus, jadi nggak berat buat mereka ngedevelop layar bagus di perangkat compact ini. 7 inch ukurannya, IPS panel, 100% sRGB, Full HD 16:9 atau 1080p 120Hz dengan response time di 7 millisecond. Terakhir, kesimpulan sebagai orang yang pernah pegang dan review beberapa handheld konsol mulai dari ini jujur kalau dari sisi kenyamanan penggunaan dan optimasi sistem, ROG Ally versi Zeton Extreme ini jadi yang paling proven sih, paling nyaman. Hal seremeh navigasi mouse, keyboard virtual untuk search sesuatu, user experience di ROG Ally itu rasanya ya lebih smooth dan lebih seamless dan cepet gitu loh. Meskipun sama-sama pakai Windows ya, emang sih ini nggak ada touchpadnya. Cuman justru dengan ketiadaan touchpadnya ini, Asus kelihatan lebih kreatif untuk ngerancang sistem navigasi yang mudah untuk penggunanya. Gerakin mouse pakai joystick yang kanan, klik kanan kiri tinggal tekan tombol RBRT yang bisa juga di customize sesuai kebutuhan kalian. Dan tanpa gua atur ulang, jujur tombol-tombol navigasinya tuh udah cocok sama penggunaan gue sih. Hal lain yang jadi keunggulan ROG Ally dibanding handheld konsol lain ialah soal build quality yang lebih solid dan feelnya tuh kerasa lebih mantap ya dibanding konsol yang pernah gua review kemarin ya, si MSI Claw. Ditambah lagi dengan turunnya harga ROG Ally di waktu-waktu sekarang, menurut gua bikin handheld konsol ini makin menarik dan worth it dibanding handheld konsol lain yang juga pakai Windows PC sebagai ekosistemnya ya utamanya. Di luar itu ada 3 hal lain yang jadi kelebihan konsol handheld PC Windows kayak gini: fleksibilitas, kemudahan ekosistem Windows, dan simplicitas. Jadi 3 hal tambahan kenapa gue lebih milih ROG Ally ini dibanding laptop gaming yang gede kayak gini buat gaming daily use gue sekarang. So itu dia tadi soal curhatan hati dari seseorang yang beli ROG Ally di Juli 2024 ini. Thank you, see you next video. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya sebagai dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pemsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.